Kalau kita dengar kata dakwah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin gambarannya seorang ustadz di atas mimbar, lagi ceramah, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, itu sebenarnya cuma puncak gunung esnya aja. Karena di bawah permukaan, ada sebuah disiplin ilmu yang jauh lebih dalam, yang kompleks dan sering banget disalahpahami. Nah, kalimat ini datang dari Ahmad, seorang mahasiswa dakwah. Waktu itu, sore-sore di kampusnya, dia lagi ngobrol sama temennya. Dia sadar banget ada jurang yang besar antara apa yang orang lihat sebagai dakwah di lapangan dengan apa yang dipelajari secara ilmiah. Dan obrolan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Ini dia nih, inti dari kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Persis seperti yang didiskusikan Ahmad dan temannya, Raffi. Banyak yang mikir dakwah itu ya cuma soal aktivitasnya, ngomong, ngajak. Padahal di baliknya itu ada fondasi ilmu yang kokoh loh, ilmu yang membedah kenapa sebuah ajakan bisa berhasil dan kenapa yang lain gagal. Oke, biar kita bisa ngikutin alur diskusi mereka lebih dalam, yuk kita bedah dulu dua konsep kunci ini. Apa bedanya praktek dakwah dengan ilmu dakwah? Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Seperti yang dirumuskan Raffi dalam diskusinya, di satu sisi ada praktek, yaitu aktivitas mengajak itu sendiri, tapi di sisi lain ada ilmu, yaitu kajian yang sistematis tentang kenapa dan bagaimana sebuah ajakan itu bisa efektif. Jadi ini perbedaan yang krusial banget antara sekedar melakukan dan menganalisis. Jadi, coba bayangin begini deh. Kalau sosiologi itu mempelajari masyarakat, ilmu komunikasi membedah cara kita menyampaikan pesan. Nah, ilmu dakwah ini menganalisis secara khusus proses ajakan itu sendiri. Ini bukan main-main ya, ini adalah bidang akademis yang serius, yang punya teori, metode, dan objek kajiannya sendiri. Terus, kalau ini sebuah ilmu, apa aja sih yang sebenarnya dipelajari di dalamnya? Yuk kita lihat kerangka kerjanya. Menurut penjelasan Ahmad Karafi, ilmu dakwah itu membedah proses ini dari berbagai sudut. Pertama ada komunikatornya, atau siapa yang bicara. Terus ada pesannya, apa sih yang mau disampaikan? Lalu metodenya gimana? Cara nyampainya biar pas. Media apa yang dipakai? Dan yang paling penting, siapa audiens yang kita ajak bicara? Semua elemen ini tuh saling nyambung dan jadi penentu berhasil atau enggaknya sebuah dakwah. Seperti yang Ahmad tekankan juga, ilmu dakwah itu nggak berdiri sendiri. Buat memahami audiensnya, ya butuh ilmu sosiologi dan psikologi. Buat merancang pesan yang efektif, ya pinjem ilmunya komunikasi. Bahkan untuk mengelola sebuah gerakan dakwah biar rapi dan efisien, butuh banget prinsip-prinsip manajemen. Jadi, ini bidang yang sangat kaya karena lintas disiplin. Dan ini mengubah segalanya. Dakwah jadi bukan lagi sekedar soal pidato yang membara atau retorika yang hebat, tapi jadi sebuah rekayasa sosial. Sebuah proses yang dirancang dengan sadar dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang nyata di masyarakat. Pemahaman inilah yang bikin Raffi jadi makin tertarik. Pertanyaan berikutnya dalam obrolan mereka adalah, oke, kalau gitu sejak kapan sih dakwah ini dipelajari sebagai sebuah ilmu? Raffi pun menjelaskan evolusinya. Di masa-masa awal, dakwah itu ya lebih ke praktek langsung, sifatnya intuitif. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat kan jadi makin kompleks, tantangannya makin banyak. Nah, dari situlah muncul kebutuhan untuk menganalisisnya secara ilmiah, dan lahirlah disiplin ilmu dakwah yang terstruktur seperti sekarang. Sejarahnya memang menarik ya, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa relevansinya di dunia modern yang serba cepat ini? Buat apa kita repot-repot mempelajarinya? Nah, pertanyaan krusial inilah yang dilontarkan Raffi waktu itu. Kenapa ilmu dakwah harus sampai masuk kurikulum kuliah? Kenapa harus dipelajari secara formal? Ternyata, jawabannya mengungkap betapa vitalnya bidang ini, khususnya di zaman kita sekarang. Jawaban Ahmad sebenarnya sederhana. Masyarakat modern itu rumit, kompleks. Jadi nggak cukup cuma berbekal niat baik dan semangat yang menyala-nyala. Dakwah itu butuh perencanaan strategis, butuh analisis data, butuh evaluasi yang terukur. Biar apa? Biar pesannya sampai dengan efektif dan dampaknya nyata. Bisa kita ibaratkan seperti menanam benih. Tujuannya itu bukan cuma ngelempar benihnya atau sekedar kirim pesan, tapi juga memastikan tanahnya subur, dirawat dengan baik, artinya mengelola proses komunikasinya, supaya benih nilai itu bisa tumbuh dan berakar kuat di dalam diri audiens. Kuncinya satu kata. Adaptasi. Kata Ahmad, dakwah yang efektif itu harus bisa berbicara dalam bahasa budaya lokalnya.
harus bergerak efisien lewat manajemen organisasi yang modern. Dan tentu saja harus pintar menavigasi lautan informasi yang luas banget di dunia digital. Raffi kemudian nambahin, era digital ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial itu membuka pintu penyebaran pesan yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi di sisi lain, setiap pesan yang kita sampaikan harus bersaing dengan jutaan konten lain, dengan hoax dan segala macam kebisingan informasi. Nah, disinilah pendekatan ilmiah jadi sangat krusial. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, apa sih wawasan terbesar yang bisa kita ambil dari cara pandang baru ini? Melihat dakwah sebagai sebuah ilmu. Visinya jadi meluas kan? Tujuannya bukan lagi cuma soal kesalehan pribadi, tapi tentang gimana caranya merancang dan mengelola perubahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera untuk semua. Dan inilah kesimpulan akhir dari diskusi panjang antara Ahmad dan Raffi sore itu. Dan kalimat ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Jika dakwah itu adalah sebuah gerakan perubahan, maka ilmu dakwah adalah kompasnya. Kompas yang memastikan gerakan itu nggak salah arah, nggak tersesat. Coba kita bayangkan, apa jadinya ya kalau setiap gerakan perubahan, baik di dunia ini punya kompas yang sejelas itu?